Hai, assalamualaikum. Saya kembali lagi bareng Ridel nih. Dan seperti biasa saya ada teman duet dengan host. Siapa? Halo. Saya Haja Vera Heriani. Nah, malam hari ini kita ketemu lagi di Ngota. Ngobrol bareng kita aja. Kita malam ini spesial. Ada wanita perkasa. Oh, yeah. Wanita perkasa berasal dari Tanah Rejang. Ya. Nah, kita akan kulik-kulik gimana ceritanya dan juga akan prepare seperti apa sih kisah-kisahnya dan juga apa ini nanti dia jelaskan ya. Tetap di Ngota. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Nih kita akan silakan Bu Vera perkenalkan siapa sih tamu spesial kita. Iya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang wanita yang sangat hebat. Karena apa? Wanita yang luar biasa. Ini sangat luar biasa karena bukan main lagi, seorang pembalap ya. Pembalap tamu kita hari ini akan memperkenalkan diri. Silakan, jreng. Baiklah, nama saya Windy Tania, saya berasal dari Curug, Rejang Lebong. Alamat saya di Cawang Lama, saya anak dari Sofian Effendi atau Ian Sidik dan Ibu Eli Kasmaboti, Elia, dan saya 3 bersaudara, saya anak kedua. Saya lahir di Curug dan saya pernah sekolah dasar di SD Cawang Lama, SMP di Talang Ulu dan SMA 2 Rejang Lebong. Dan sekarang saya tamatan dari Stike Serana Minang Padang. Sudah selesai ya. Luar biasa ya. Ternyata dia memang orang smart juga. Oke, baiklah. Oke, itu namanya lebih dikenal dengan siapa? Kamu lebih disapa? Kalau di Bengkulu, Provinsi Bengkulu masih disapa dengan Toe. Toe. Ya, dipanggil Toe. Benar tadi Toe. Apa itu? Kenapa dipanggil Toe? Kurang tahu jelas sih mungkin. Awalnya. Karena dulu orang tua bapak sering dipanggil yang Toe gitu kan. Jadi turun menurun. Oh gitu. Ya, jadi teman-teman kalau di provinsi atau di Curug gitu lebih sering manggil Toe gitu. Tapi ya, Windy gitu. Mungkin gini Bu Vera, jadi biar gampang diingat, Windy anak yang Toe gitu ya. Gitu ya. Oke ya. Biasanya anak Tia Yoe. Oke, baiklah. Win, kita coba dulu dari Bu Vera dulu. Mau nanya apa deh Bu Vera? Iya, Toe atau Windy ya. Ini dimulai semenjak kapan sih? Mulai berani balap-balap itu dari umur berapa? Awalnya kalau memang mengikuti road race ini dari akhir 2016, dari 2016 sampai sekarang. Ya. Oh, itu udah mulai main, udah ikut latihan kompetisi. Langsung mungkin nggak langsung ikut kompetisi, balap-balap dulu kali ya? Bukan, kalau dari balap dulu mungkin karena sering latihan gitu ya, dari udah lama 2014 gitu udah sering latihan. Cuman 2016 tuh ikut kompetisi. Di mana pertama kali? Kalau pertama kali di STQ di Bengkulu. Langsung di Bengkulu ya, di provinsi langsung ya. Belum berani main keluar gitu kan. Oke. Kalau kita flashback ke belakang tadi Bu Vera sudah tanya semenjak kapan. Nah, kalau kita itu semenjak 2016 tadi kan Anda Toe mulai turun. Tapi kalau memang dari hati itu mau main motor itu kapan sih? Oh, kalau jiwa-jiwa motor ini dari kecil sih. Dari umur berapa? Emang dari SD kali ya. Dari SD emang udah hobi. Udah bisa. Motoran ya. SD itu bisa pakai motor. Udah bisa karena udah dikasih motor kecil. Nah, tapi buat sanaknya jangan ditiru ya. Tetap harus ada SIM dulu ya. Ini kebetulan saja ya. Ada sisi baiknya, ada juga sisi tidak baiknya. Sisi tidak baiknya selaku undang-undang lalu lintas itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tetap kita harus di 17 tahun. Tapi kita tanya tadi story dari Toe ini, dia berawal dari SD sudah hobi ya. Oke, itu pertama kali gimana? Kalau pertama kamu kali tuh takut nggak bawa motor atau gimana waktu pertama kali? Bukan yang waktu race ya, waktu yang cerita tadi. Waktu kecil enggak, itu waktu kecil modal nekat aja bawa gitu kan. Kira kayak
oh gini rasanya bisa lah gitu kan. Kamu langsung bisa? Enggak, kan pertama main motor tuh, Oh, main terus motor. langsung ngegas gitu Oh kan. Enggak ya? kayak diarahin gitu kan. Oh, ada latihan, ada dikasih ilmu sedikit cara cara orang tua gitu kan, dari rumah gitu kan, karena Oke. motor kecil-kecil Oke. gitu. Kemudian bukan motor kecil, motor ya bener-bener Iya, iya, motor. bener motor. Cuman Iya. ya, terus berani turun ke aspal gitu mulai kapan? Oh, itu. Bawa-bawa ke pasar ibu atau kemana gitu? oh kalau udah berani bawa motor keluar itu SMP lah. SMP ya. Oke. Keluar itu ya keluar. tadi di Cawang berarti Iya, keluar Talang Ulu iya. ya. Kalau udah Keluarnya sekitarnya. ke Simpang Nangka. Kesimpanan kan. gitu. Pasti. Orang balap-balap ya. Oke, gitu. Udah ikut. Terus di situ kan kebanyakan cowok semua. Iya. Kamu cewek sendiri. Iya kalau Apakah ada temen cewek? kalau di provinsi Bengkulu Banyak. kalau cewek untuk cewek mungkin bisa dihitung tapi yang aktif nggak ada lagi, tapi kalau awal-awal dulu Banyak. emang cuman sendiri Ada. dari awal dulu, makanya dulu waktu pertama balap memang sama cowok nggak sama cewek. Jadi kamu lombanya sama cowok? iya, Balapannya Wow. sama cowok. Wow. Jadi kategorinya umum ya, Iya, mix gitu ya. iya. Oke, Pertama kali. oke. Nah, terus apa sih yang pertama kamu rasakan ketika membawa motor itu ke pasar gitu loh? Sebelum balap ya, ini kan kita belum bisa, kita masih story kamu nih, story ya. Kayak biasa sih karena udah biasa kan bawa motor, jadi kayak ya biasa aja, cuman paling ibu bilang jangan kencang-kencang ya. Tapi kamu tetap kencang gitu ya. Jangan terlalu kebot. Tapi kamu tetap kebut. Tapi gaya pembalap itu pasti ada ya. Iya. Ngepot-ngepot gitu ya. Tuh, Gayanya agak kayak gitu ya. Itu kamu pakai apa sih? Motor matic atau manual itu? iya Matic. Matic waktu Iya, dulu tuh. motor Big Carbo. Nah, kita akan semakin asik ya, semakin menggeliat dari pembicaraan kita dan ngota kita. Kita akan kembali setelah ini. Tetap di Ngota. Ngobrol Bareng kita aja. Nah, saat ini mungkin semakin penasaran ya Bu Pera. Ya. Tadi story-nya kita sudah tahu nih Iya, ya, story-nya benar. sudah tahu dan gimana ceritanya dulu kecil. Sudah diajarin bapaknya maling-maling motor ke pasar, terus nonton balap liar, terus ada pengen untuk ikut juga gitu. Nah Toe, nih kita pertanyaan. Biasanya kan orang itu kan ada saya suka ngomong kayak gini nih, saya idola saya tuh ada Ferdi Hasan yang jadi partner saya atau Indi Baren yang jadi template saya. Mungkin Bu Pera juga punya ya. Siapa Bu? Saya. Ya, template-nya siapa? Banyak ya. Banyak Banyak sekali. Nah, kita coba ke Toe. Toe, kira-kira Idola. kenapa yang bikin aku pengen balap nih, pengen Iya. seperti dia gitu. Oh, kalau untuk idola untuk saat ini idola sama Tetisikela KW. Siapa itu? Coba ceritakan. Dia pembalap wanita asal Jawa Barat. Oh, Dia tapi memang namanya nama orang luar ya. iya, dia memang hebat, orangnya hebat gitu kan, kayak orang yang nggak sombong juga gitu. Jadi terinspirasi Iya. gitu. Orangnya hebat, bisa menjiwai dan bisa juara di kelas wanita maupun lelaki. Oh, gitu. Pokoknya dia hebat gitu. Oke, jadi kamu terinspirasi Iya, sama dia. terinspirasi Gitu. dan dia tuh orangnya hebat dan Pernah ketemu sama dia? pernah Pernah suonan gitu? juga. Oh, pernah. Kamu kalah tapi ya? Kamu kalah tapi ya? Iya. Sama idola ya. Iya, ya gugup gitu ya. Terus apalagi yang kamu bisa cerita dari siapa tadi? TK namanya? Tetisikela Oh, KW. TP. Iya. Psikala Kawi, aduh susah. Susah namanya. Psikala Kawi. Dia hijab juga kayak kamu? Dia hijabers dan dia baru tahun berapa? Tahun 2021 kayaknya. Udah Married? nikah ya. Udah Oh, married. Sama pembalap juga. Oh. Ya sama kayak kamu. Kamu kan pacarnya pembalap. Jadi memang benar Bu Pera, kata orang itu jodoh itu adalah satu frekuensi. Itu ya. Iya, jadi di mana frekuensi kita disitulah kita ketemu jodohnya. Ada nggak sih keinginan kamu nanti ikut ke sirkuit Kemana yang lebih, gitu? yang lebih besar, Yang lebih bergengsi. yang lebih bergensi Apa? seperti itu? Kalau untuk mengikuti event atau sirkuit kayak gitu tuh lebih pengen ke balapan di ajang One Freak
Apa itu One Prix? Kami tidak mungkin jelasin dulu. One Prix itu sejenis kejuaraan nasional yang Grade 1 mungkin seluruh ya. Indonesia gitu kan. Dia kan One Prix, setelah One Prix Motor Prix, setelah Motor Prix terus ada Sumatera Cup-Prix atau Sulawesi Cup-Prix kayak gitu. Jadi itu Kamu grade itu udah tingkat di mana Ya, itu? tingkat di mana? Kalau sekarang masih di Sumatera Cup-Prix. Kemarin waktu balap di Sumatera Cup-Prix banyak sih pembalap dari luar yang main juga kan. Itu posisinya dapat nomor 5. Oh, nomor 5. Oh, kamu nomor 5. Iya. Oke. Nah, di sirkuit mana yang paling kamu inginkan? Kalau untuk sirkuit, kepengennya balapan di Jawa lah, di sirkuit manapun itu yang penting Di Jawa? balapannya Di Pulau Jawa, di Pulau Jawa Jawa maksudnya. maksudnya. Kalau bisa tuh kayak perwakilan Sentul gitu? Sentul Sentul? atau Subang gitu kan. Pokoknya yang terkait sama Pulau Jawa lah. Oh, pokoknya di Pulau Jawa. Ya. Oke. Mungkin sudah bosan di Sumatera ya? Sudah enggak? Itu dong ke Mandalika juga. Iya, bisa. boleh bisa juga. Iya mau tapi kan Oke. Mandalika ya. Kalau Iya. bisa kayak perwakilan dari Provinsi Bengkulu Oh, gitu. atau kayak gitu kan, disupport juga gitu. Soalnya kan kalau untuk pergi ke sana kan pasti kita harus mempunyai Ya, jelas. tim. Tapi kalau misalnya ada, kita tahu tuh ada perlombaan di Pulau Jawa, kalau si Lili mau ikut, itu bisa langsung daftar kan? Bisa. Bisa ya? Secara otomatis Kalau ya. misalkan kita nggak mau bawa tim kita sendiri, kita bisa mencari tim dari Ini luar. kan nggak perlu disupport, orang tuanya. Sudah ini ya. Iya. Oke. Win. Kakak Yanto, Toe, iya, Kak Toe. Yanto sama Yanto Toe sama Yueli ya. Oke, ini kita tadi sudah dari awal kita sudah florkan bahwa ada beberapa apa namanya ini piala. Oke. Karena kalau di saya medali, kita tidak mengenal piala kalau di renang. Boleh dijelaskan ini sebanyak ini yang mana yang paling berkesan dan di mana? Oh, iya. Yang pertama pertanyaan, yang mana pertama kali kamu dapatkan? Ya. Terus yang paling berkesan dari semua piala ini yang mana? Semua. Bagimu? Iya. Oke, Pegang dan tunjukkan. Kalau yang Pertama kali? Pertama kali kayaknya Nggak ada di sini? Nggak ada di sini, kayaknya ada di rumah. Itu Ketinggalan. Ketinggalan. Saking kebanyaknya jadi nggak kebawa lagi ke sini tadi ya. Itu piala yang pertama kali juara 1 di Linggau. Di Linggau. Oh, di Linggau. Di Simpang Priuk. Itu kategori mix, Kategori enggak, itu kategori khusus wanita. Ya. Khusus wanita. Nggak ada ya di sini ya. Ada. Nah, kalau Tapi kalau untuk main di lelaki ada juga pialanya di sini. Tapi kamu ikut lomba itu bukan khusus wanita ya? Iya, ada yang campur. campur. Makanya mix tadi Jadi mix. kamu bertarung sama laki-laki. laki-laki. Wow. Soalnya kalau Allah. di Bengkulu itu sesekali kalau ada kelas wanitanya gitu. Kalau nggak ada kelas wanita, Terpaksa gabung. Iya, udah di sini Oke. otomatis Karena kalau khusus dibuat kelas wanita Mungkin peserta sedikit. Pesertanya sedikit. Peserta sedikit. Mungkin animonya juga sedikit kan. Iya. Ini kan apa ya, olahraga sport jantung. Jantung, iya. sport Yang mana yang paling berkesan di antara ini? kalau yang paling berkesan ini. Kenapa, coba ambil? Kenapa ceritain? Kalau yang Apa ini juara umum? Oh, juara Metik umum metik wanita. Oke. Wow. Kenapa itu? Kenapa? Karena kalau juara umum ini butuh perjuangan yang berat. Karena juara umum ini kan dia kalau dapat ini kemarin juara umum per seri, bukan juara umum sekali event. Jadi mendapatkan piala juara umum ini 4 kali event. Event pertama itu di Curug, event kedua di Mana sirkuit permanen Mana, dan event ketiga di Kepahyang, sama event keempat kembali lagi ke Curug. Oke. Nah, kemarin Jadi diambil poin-poin gitu ya? diambil poin. Oke. Kan setiap juara 1 ada poinnya. Ya, habis itu direkap kan ya? Oke, direkap. I know. Nah, Oke. jadi dapat Windy yang dapat juara umum. Oh, biasanya kan apa ya, hobi kayak gini nih laki-laki Iya. atau perempuan yang benar-benar tomboy gitu Iya. kan. Kalau kita lihat Windy, Toe ini kan hijab ya, terus tadi masih pakai skincare. Oh, itu kan bukan kategori tomboy ya. Tomboy, Nah, iya. nah kamu pernah nggak sih ada kejadian lucu atau apa gitu yang mengidentifikasikan diri kamu gitu? Paham nggak? Atau
Kamu kan biasanya orang pakai full face nih, helm. Kiranya kan orang kamu laki-laki, pas buka ternyata perempuan. Pernah ada kejadian kayak gitu? Pernah. Di mana coba cerita? Waktu kejadian kayak gitu, waktu masih balap di Provinsi Bengkulu kan. Ceritanya gimana tuh? Waktu balap di Bengkulu di STQ itu kan pakai helm. Terus pakai itu nggak berhijab, cuman rambutnya dimasukin. Jadi waktu habis balap itu kan buka helm, terus dibilang sama orang-orang sekeliling, ternyata cewek gitu lah. Jadi orang tuh kaget, cewek gitu. Terus juga kayak balap keluar juga sering sih orang ngomong udah berhijab juga kan, kadang kan hijabnya kan dimasukin untuk bag. Jadi kayak cewek ternyata ya ini gitu. Di Curug pun juga pernah sampai orang pakai bahasa Rejang, ternyata Lawi. Oke. Kita fokus bong ternyata sawi. Karena bawaannya seperti cowok, bawa motornya seperti cowok. Iya, itu kan harus ada tekniknya gitu ya. Mengalahkan cowok, semua cowok-cowok di belakang kamu yang duluan. Jadi ya kaget lah orang-orang. Jadi kayak yang nonton-nonton itu kan mikirnya sama aja gitu kan. Kayak kemarin waktu balap kemarin itu ada tetangga yang nonton, dia bilang kalau udah balapan nggak kelihatan kayak Windy, dia bilang. Malahan masih ada lagi yang di belakang Windy, Windy nggak di belakang betul. Oke. Ada nggak ini bully masalah gender ini di balap yang pernah dirasakan? Pernah sih, kayak gimana tuh? orang lokal lah, dia bilang ngapain sih balap-balapan, cewek balap-balapan, kayak ada lah. ngeremehin, bullying. Iya, jadi kayak emang apa salahnya sih sebagai wanita pembalap gitu kan, selagi itu positif gitu kan, tidak merugikan orang lain, ya oke aja, fine gitu kan. Jadi kayak dari sana tuh berpikir bukan malah makin down, malah makin kayak lebih semangat, buktiin bener. Dari sana dibuktiin kan ternyata memang nggak ada salahnya wanita itu balap gitu kan. Kalau kita ngerasa kita punya skill, kita bisa ngikutin balap gitu kan, selagi tidak merugikan orang lain ya boleh-boleh aja gitu kan. Kalau kayak misalkan kita baru balap diremehin sama orang, dibilang bodoh balap, jatuh terus atau kayak gitu, jangan sampai down, malahan kita terus buktiin kalau kita bisa. Itulah penyemangat support ya. Berlatih terus ya. Dari sana kita harus ngambil sisi baiknya, kita harus buktiin ke orang bahwa kita tuh bisa. Kalau dulu sering sih diremehin sama orang, sampai saat ini juga mungkin masih ada dalam tanda kutip kadang ada orang yang iri atau gimana gitu kan. Kadang kan orang yang kayak gitu kan dia nggak bisa ngikutin kita gitu. Makanya kayak ngapain mikirin orang yang kayak gitu. Dia mau seperti ini tapi nggak bisa, tidak mampu. Ini sebenarnya balap kamu itu ada jenis-jenis apa ya? Dan kamu termasuk jenis apa? Jenis apa? Kamu kan banyak tipe-tipenya itu ya. Gimana coba? Kalau dulu pertama kali sering ikut bapak kan hobi trail gitu kan. Kalau trail itu kan yang lumpur-lumpur itu ya? Yang kotor-kotor. Iya. Biasanya sering ikut itu. Jadi terinspirasi itu waktu baru-baru belajar motor, pergi ke Simpang Nangka gitu kan, lihat kayaknya enak, makanya ngikutin event road race ini. Road race namanya. Enak ngegas-ngegasnya itu ya. Apalagi kalau nikung kan melewat. Kita yang kayak gitu takut ya. Kita yang itu di panggung kayaknya. Langsung jatuh. Apa aja road race? Ada event tuh banyak. Apa? Road race? Cross, trial tadi ya? Trial sama cross beda? Beda. Trial tuh ada yang kayak adventure gitu, kayak touring-touring. Cross kemudian? Ada yang apa lagi? Gas track gitu track. kan. Ya, itu emang sejenis sih sama road race, cuman bedanya kayak
motornya sama sirkuitnya. Kan kalau road race itu di aspal, kalau gas track kan ya di tanah. Oke, gas track, Jalan betul. yang dua itu. Nah, bicara aspal, kamu berapa kali sih nyium aspal? Udah berapa kali kamu nyium aspal? Kalau untuk lagi balapan jatuh ya sering lah ya, Sering ya. namanya kita balapan kan kadang ada lah sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kadang jatuh lagi udah posisi ke-1 gitu di depan mata udah finish pernah jatuh. Oh, udah Iya, finish? paling jaraknya nggak sampai 5 meter, paling Jadi 2 pas mau meter. finish kita jatuh berarti masuk Gagal. teman. Iya, Gagal. gagal. Waduh, Pernah. enggak. Udah ya namanya kan itu kan ada rezeki. Iya. kan? Iya. Jadi berarti belum rezeki. Belum rezeki saat itu. Kok kamu jatuhnya waktu mau finish? Iya, mau finish di depan mata. Kalau boleh tahu kecepatannya itu berapa Iya. sih? Oh, Kalau kecepatannya tuh sampai 120-an mungkin. Itu berapa cc? Itu tergantung apa sih? Tergantung sirkuit. Kalau Sirkuitnya sirkuitnya ya? panjang, Ya. bisa mencapai Gas terus gitu 120 ya? Cuman kalau misalnya berbelok-belok berbelok-belok kan ya. kita nggak bisa. Iya, kadang kita ngegas, kadang lepas ya. Berapa cc? Kalau untuk Windy balapnya tuh ada yang 130 cc itu standar, ada yang standar 130 cc sama 130 tune up. Nah, yang tune up tuh knalpotnya racing. Oh. Kalau standar tuh knalpotnya standar tapi udah diubah suaranya gitu. Jadi Bret, Windy gitu itu ya. dong. Windy pasti lebih banyak mengerti tentang motor ya. Iya pasti. Suara-suara Mulai, knalpot, terus sebelum bertanding itu dia harus ngerti Iya, kan, harus dites motornya dulu. harus dites dulu, baut-bautnya jangan sampai ada yang lepas gitu ya. Jadi ini ikut juga tes-tes gitu ya. Iya, yang ikut paling kan sebelum kita balap Test drive. kan harus ya Oh, test drive dulu ya. Itu kan tes 1 lap dulu. Oke. Nah, misalkan Ada kita yang nggak nyaman. nggak nyaman atau remnya kekencangan Oh, kendor gitu. langsung kan. ada tim. Ada tim yang tunggu gitu kan. langsung. Cuman Cuman kalau kerjain. nggak ada masalah motor baik-baik aja, cuman tes aja lap Oke. gitu. Terus baru kayak berapa lap, 4 lap atau 6 lap gitu. Ada yang Ada sampai 8. pernah cedera di bagian tubuhmu? Kalau cedera parah itu nggak Nggak pernah. ada. Paling cuman kayak memar dikit. Baet kata orang tuh ya, cuma baet aja ya. Tapi ya tadi kata Windy apa memang baju kadang nggak robek tapi luka di dalam ya. Karena bajunya mahal loh deh. Iya, waterpark ya. Ini hampir 10 juta. Betul? Kan? Boleh berdiri, coba berdiri. Jelaskan dulu. Ini adalah namanya Benar ini. wear pack. Wear pack. Wear pack. Iya, Yang baju luar. Ya, wear pack. Kalau yang dalam ini namanya inner suite. Nah, Ini yang beli pasti orang tua. Iya, ini dibantu sama orang tua. Gitu. Ya. Terus ini jelasin aja langsung, berdiri aja. Kalau- Ini kalau di- ini sarung tangan, ini pakai sarung harus pakai wajib pakai sarung tangan. Iya benar. Dan juga Helm full ini face. helm. Ini helm kamu Iya, lagi balap. Face. sponsorin oleh pacar. Oh, berapa gerak per kilo sih ini? Ini mungkin Setengah kilo ya? iya Berat dong kalau Terus ini nih jelasin sepatu. Kalau ini sliding pad namanya, ini kan kita setiap Untuk ngerem. kan bukan harus kan kalau kita nikung kan harus caca nih lututnya Iya, supaya kena aspal. seimbang Ya, ya. hampir kena aspal. Supaya seimbang kan apa Iya. motor sama kaki kita nahan Beban. motor sama. Jadi ini untuk aspal kan, jadi ini kan ada Iya tuh udah kena Oh, banget. ini udah habis-habis ya. Ini udah nyium aspal nih. Iya. Kalau nggak pakai ini Kalau udah nggak pakai lutut. ini, ya. Lutut Dimakan. kena. Iya. Kalau ini sepatu harus wajib juga pakai sepatu. Harus. Safety shoes ya. Iya, Safety banget. Ya, harus Safety safety. banget. Kalau belum safety belum boleh. Kamu pasti tambah semangatnya karena pacarnya. Oh iya, juga. makanya tadi ketika dia sefrekuensi. Oke, Iya. baik. Sananet, mungkin sebelum kita close, kita mau ada apa sih pesan-pesan kamu untuk adik-adik yang pengen juga seperti, Seperti kamu. dan untuk warning buat adik-adik yang masih sering Iya. balapan liar, Iya, benar. terus masih sering pakai motor di bawah umur, terus masih yang orang tua juga yang pakai motor tanpa safety. Apa? Iya. Silakan. Pesan dari Windy untuk terutama untuk
adik-adik lah ya, yang maupun adik atau abang-abang, kakak-kakak atau ayu-ayu yang mau ngikutin balap. Sebenarnya balap tuh nggak seburuk yang dibayangkan sama orang gitu. Selagi kita ada niat, ada usaha, pasti kita bisa mencapai di titik dimana orang tuh bangga terhadap kita gitu. Jadi kalau di awal-awal banyak yang ngeluh kadang kan mau balap tapi biaya nggak ada ini. Ya namanya kalau awal-awal balap memang kayak gitu, kita harus mempunyai biaya sendiri. Kalau kita udah hebat, kita nggak bakal ngeluar uang sedikit pun. Pasti kita disupport, disponsori ya. Aduh, alhamdulillah. Ya, jadi kalau untuk orang terutama warga Rejang Lebong lah ya, Windy banyak sih berharap banyak pembalap-pembalap terutama wanita lah ya, semoga banyak yang ingin mengikuti lomba seperti ini kayak gitu. Soalnya nggak seburuk yang dibayangkan, nggak seseram yang dibayangkan selagi kita latihan. Nggak gimana ya, nggak seharusnya diwajibkan kita tuh punya gitu. Cuman kan kalau memang kita niat pasti kita minjem aja, pasti kalau kita minjem tulus sama orang gitu kan, kayak mohon atau mau belajar pasti orang itu bakal minjem. Nanti kalau kita udah hebat pasti kita bisa beli sendiri. Iya, amin. Oke. Harapan dari untuk pemerintah sendiri, pemerintah Rejang Lebong khususnya. Harapan untuk pemerintah atau pokoknya orang-orang lokal lah gitu. Semoga dari adanya Windy gini, semoga banyak yang mensupport kayak ngadain event gitu. Ada kelas wanitanya. Iya, khusus ya? Iya, khusus kelas wanita. Jadi pembalap-pembalap baru tuh dia mau ngikutin kelas wanita kan. Kadang kan yang wanita tuh mikir balap sama cowok belum tentu menang gitu. Iya. Jadi kalau ada wanita pasti orang tuh tertarik untuk mengikuti semua Iya. Oke. Dunia balap. Baik Tananet, itu adalah wawancara kita dengan Toe, Windy Toe tadi sudah banyak kita ceritain mulai dari story, mulai dari keinginannya, terus kendalanya apa di balap, terus kesan dan pesannya, terus kejadian-kejadian lucunya seperti apa, dan happy-happynya seperti apa, negatifnya seperti apa, semua diceritakan ya. Nah, akhirnya kita harus pamit undur dan kita doakan nih semoga Windy Toe bisa menjadi lebih baik lagi, terus tercapai ya ke nasional, ke Jawa lah minimal tadi ya. Terus harapannya untuk pemerintah nih dari Rejang Lebong, dari KONI-nya, mohon untuk perhatian untuk Windy yang membawa ya, supportnya dalam bentuk apapun lah ya, atau peminat dari balap kalau sendiri. Kalau seandainya Windy ikut ke Mandalika, ya boleh lah di Rejang Lebong disupport dan mau menonton yang pasti. Oke. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ridha pamit undur. Dan saya Haja Vera Heriani. Dan tamu kita Windy. Oke, terima kasih Sanane, tetap di Ngotang, ngobrol bareng kita aja. Dadah.